ketika saham yang BRPT ini ketika perbankan atau saham-saham yang besar itu mengalami dalam tanda kutip itu mengalami sedikit kelesuan, maka biasanya yang terjadi adalah kita biasanya langsung pilih kepada saham-saham yang konglomerasi. Apalagi kalau kita lihat ya di sini, dia benar-benar kan areanya dia kan lagi sideways nih dari situ. Nah, ketika dia sideways dan kemudian dia terbang, wah itu mantep banget itu. Dan pemirsa masih di IDX Season Closing, dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan coba lihat terlebih dahulu 4 saham pilihan yang direkomendasikan. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. Saham pilihan pertama datang dari saham grup Prayogo Pangestu, ada BRPT, supportnya adalah di 2010, resisten hingga ke 2820, tapi lebih direkomendasikan spekulatif buy. UNTR dari grup Astra, buy if breakout. Di supportnya 23.900, resisten hingga ke 25.700. Nah, ini saham-saham berbasis CPO. Walaupun sudah naik cukup signifikan, tapi dari beberapa pembahasan sebelumnya jarang direkomendasikan. Nah, ini kita akan coba bahas kali ini. Pertimbangan dari LSIP, salah satu emiten berbasis CPO yang salah satunya yang menguat signifikan. Kemudian SMBR juga hari ini bergerak di zona hijau, supportnya di 2640, resisten hingga ke 3050. LSIP dan SMBR dua-duanya direkomendasikan buy. Namun lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Hendra, kita lanjutkan kembali Pak. 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan ke grup Prayogo Pangestu. Terlebih dahulu BRPT hari ini melesat di 5% Pak, di 2350. Pertimbangan terutama dari sisi teknikal, BRPT masuk ke dalam salah satu saham pilihan Pak Hendra. Ya, jadi ini BRPT, ini kan seperti tadi sudah saya sebutkan ya. Jadi ketika saham yang BRPT ini ketika perbankan atau saham-saham yang besar itu mengalami dalam tanda kutip itu mengalami sedikit kelesuan, maka biasanya yang terjadi adalah kita biasanya langsung pilih kepada saham-saham yang konglomerasi. Jadi misalnya punyanya grupnya Pak Prayogo, grupnya Pani, atau grupnya Antoni Salim. Nah, itu Anda tinggal masuk aja ke sana. Dan di sini, ini jelas-jelas ini setelah berapa hari, 1, 2, 3, 4, sekitar hampir 10 harian dia di tempat turun, maka sekarang ini ada sinyal buy, dan ini makanya saya nggak bilangnya buy langsung, maka ini adalah spekulatif buy. Nah, kalau melihat dari harga yang terakhir, maka ini target selanjutnya adalah masih jauh ke 2690, 2860, 3030. Nah, kemudian stop loss-nya Anda harus tahu, ya berarti di sini ini juga masih, saya pikir ini adalah sekitar 2180 sampai 2010. Ini masih bisa diperhatikan. Baik. Spekulatif buy di level berapa Pak untuk BRPT? Kalau saya karena melihat yang lagi jalan begini, nggak usah mikir jauh-jauh, 2360, 2370 masih boleh. Baik, penutupan hari ini di 2350, intraday tertinggi hari ini di 2360 dan sempat melemah pasca pembukaan di sesi pertama pada pagi tadi. Baik, dari BRPT Pak, kita beralih ke saham pilihan yang kedua, UNTR Pak, tapi lebih kepada buy if breakout ini. Di level berapa untuk rekomendasi ini untuk UNTR? Ya, kalau UNTR ini sangat saya anjurkan kalau Anda misalnya untuk perhatikan ya, jadi breakout-nya dia ini adalah di area ya, jadi topoknya 24500. Sekarang posisinya kan 24400, kurang 100 perak. Nah, biasanya ini sudah sering kali kejadian ketika dia breakout topok ini sangat kencang. Apalagi kalau kita lihat ya di sini, dia benar-benar kan areanya dia kan lagi sideways nih dari situ. Nah, ketika dia sideways dan kemudian dia terbang, wah itu mantep banget itu. Jadi 24500. Nah, namun kalau nanti stop loss-nya berapa? Stop loss-nya ya pasti kita perhatikan, kita mendingan tunggu di area bawah aja. Yaitu di area ketika dia ternyata gak kuat, ternyata dia breakdown di bawah sekitar 23900, ya berarti Anda harus out. Tapi kalau selama dia nanti breakout-nya di 24500, ya jadi di atasnya 24500, kejar aja dulu langsung. Baik. Gitu.
Secara teknikal Pak, UNTR tertekan di April Pak ketika trading halt terjadi seiring juga dengan pelemahan saham-saham lainnya. Kemudian mencoba untuk bangkit kembali. Namun resisten 25.000 cukup sulit sampai sejauh ini. Pak Hendra, seperti apa analisis teknikalnya dan resisten berapa yang harus tembus untuk memudahkan UNTR balik ke level 25.000-an kembali? Ya, kalau saya sekarang yang tadinya seperti yang saya katakan ya, jadi ketika di area 24.400 ini ya, ini area yang paling sangat, yang benar-benar yang sangat signifikan nih. Ya. Nah, yang saya gambarkan ya topoknya di situ. Nah, 24.500 ini yang benar-benar harus dijebol. Makanya saya nggak bilang langsung ada buy. Ya. Karena dia biasanya ini kan sudah cukup lama dia sideways ya. Jadi dari sini. Nah, kemudian Anda bisa perhatikan kan ketika dia ini kan bentuknya seperti ini. Jadi dia langsung dari jalan, jadi ketika mulai bulan Juli tersebut, dan dia memang tertekan. Jadi ketika Juli ininya sudah sangat enak banget. Nah, ketika dia sudah sideways di sini, maka satu-satunya yang sekarang yang benar-benar yang perlu di breakout adalah 24.500 tadi. Baik. Makanya jadi saya katakan 24.500 ini harus benar-benar harus ditembus dulu, karena kalau sudah 24.500 ini enteng sekali jalannya. Baik. Gitu. Saham pilihan yang kedua UNTR pemirsa, dan kita beralih ke saham pilihan yang ketiga dari saham-saham berbasis CPO Plantation. Ada LSIP 6,55% penguatan di 1465 dalam 6 bulan terakhir. Secara year to date ini juga sudah mencapai level tertinggi paling tidak dalam 1 tahun terakhir ini, Pak Hendra. Cukup menarik Pak, sebelum kita bahas dari LSIP, dari sisi kinerja, kalau kita perhatikan di semester pertama di 2025, rata-rata kinerja mereka sangat positif, bahkan naik signifikan. Berbeda dengan sektor lainnya yang cukup terdampak dari sentimen global, terutama terkait dengan tarif Presiden Amerika Serikat. Bagaimana Anda melihat posisi ini Pak, untuk saham-saham berbasis CPO yang kurang terdampak dari sentimen global ini? Kalau kita perhatikan ya dari chartnya, nah ini jelas-jelas kalau kita perhatikan ini benar-benar sangat enak banget betulnya. Karena kalau kita trading, kalau kita perhatikan, jadi sangat sederhana. Kita perhatikan adalah dia di salah satu tren jangka panjangnya, ya, kita lihat garis biru itu. Nah, ya tuh garis birunya ini dia terus naik. Ya. Nah, kemudian maka trennya, ini kemudian ketika dampaknya tidak tertekan lagi, jadi itu mulai dari bulan April ya, kita perhatikan ya, kita lihat tuh di bulan April ketika ada trading halt terjadi ini di teras ini kan, ya dia hanya sebentar doang tuh. Ya. Dan kemudian sampai yang rata-rata yang lain seperti kayak UNTR tertekan sampai bulan Juli kan, baru bulan Juli baru naik. Betul. Tapi ini dia lihat di sini. Jadi benar-benar artinya apa? Semua yang benar-benar dia nggak terdampak dan benar-benar dia sangat bagus sekali. Dan kalau kita perhatikan dia naik ke atas, dan hari ini kenapa saya anjurkan untuk buy, karena dia benar-benar ketika sampai di 1 jam sebelum penutupan pun dia breakout di atasnya ini ya, di atasnya topok. Nah, karena dia breakout di atasnya topok, maka kemungkinan besar maka akan tercapai yang saya sering sebut itu adalah di area sekitar R3-nya, yaitu 1480 sampai 1525. Baik. Begitu. Terakhir Pak, untuk SMGR Pak, hari ini juga Anda rekomendasikan buy 2640, resisten hingga ke 3050, dan di penutupan sesi kedua untuk SMGR juga ditutup melesat di 4%, 2820, sekaligus intraday tertinggi hari ini. Silakan untuk SMGR. Pak Hendra? Ya, kita lihat chat lagi ya. Oke, jadi ini menarik. Tadi kan ketika biasanya kalau tim saya atau saya itu biasanya beli itu adalah sekitar jam 3-an. Tadi ketika dia breakout di topoknya, yaitu di 2750, nah ini langsung 2760 dan sebagainya, saya bilang kepada tim saya, kemudian saya bilang, wah sudah ini selesaikan aja ini ya, Anda harus, dan kemudian ketika di 2760 sekarang sudah untung Rp60 nih. Nah, kalau kita perhatikan, ini yang sering Anda bisa perhatikan ya, Anda lihat ya, ketika dia breakout, nah ini lihat, ini kan dia breakout di sini. Nah, ketika dia breakout, ini akan sangat bagus, maka next targetnya dia itu secara jauhnya itu adalah di daerah situ, yaitu sekitar 3060. Baik. Nah, sekarang kan di daerah sini, yaitu sekitar ini kan 2800, itu kan juga sudah kelewati. Nah, jadi ini mantep banget nih, Dave.
Jadi Ya. nanti target selanjutnya, ini kita bisa perhatikan dia area sekitar yang tadi saya sebutkan. Jadi, nah ini target selanjutnya adalah paling nggak itu sekitar 3060. Nah, ini kalau 3060 itu tidak tercapai, maka Anda bisa mulai taking profit. Tapi ini target yang paling realistis sekarang untuk semen Gresik adalah di 3060. Baik. Gitu deh. Empat saham pilihan yang direkomendasikan ada BRPT, UNTR, LSIP, dan juga SMGR. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Hendra, kita hold terlebih dahulu. Saya akan coba sampaikan update penutupan hari ini dan juga beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Dan pemirsa, di penutupan sesi kedua, indeks harga saham gabungan rebound signifikan di 1,03% dan ditutup di level 7.943,826. Secara intraday hari ini indeks harga saham gabungan sempat menguat di 7.952,342 dan dibuka di zona hijau pada pagi tadi masih di 7.800-an, tepatnya di 7.874,896. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, kita akan coba lihat updatean penutupan beberapa indeks lainnya seperti MNC 36, Jakarta Islamic Index, dan juga ada LQ45. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. MNC 36 ditutup menguat di 1,56%, Jakarta Islamic Index menguat di 0,74%, LQ45 menguat di 1,44%. Rotasi pergerakan sektoral, properti jauh memimpin penguatan di 2,56%. Tadi Bapak Hendra juga sudah ngasih sinyal untuk sektor properti, barang baku juga menguat di 1,83%, konsumsi primer juga menguat di 1,63%, kesehatan juga menguat di 0,23%. Tampaknya seluruh sektor mengalami penguatan hari ini. Grafis selanjutnya saham-saham yang hari ini menjadi atau masuk ke dalam deretan top gainers pemirsa. BBRI ditutup menguat di 4150, BMRI menguat ke 4950, BRMS melesat tadi di 480, BWPT hari ini terbang tinggi di Rp155 per saham. Grafis yang terakhir PGO tertekan di 1415 untuk top losers dari teknologi WERG melemah di 178 setelah naik signifikan. Naik hari ini tidak naik, melemah di 164, dan DKFT juga tertekan di Rp690 per sahamnya. Ya, update penutupan sesi kedua dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda. Setelah ini kita akan coba ulas beberapa pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami, Pak Hendra. Waktu kita cukup terbatas ini, Pak. Pertanyaan cukup banyak yang masuk, tapi sebenarnya beberapa pertanyaan sudah kita ulas. Tadi masih ada nanya BBCA, kemudian juga menanyakan UNTR ini. Langsung saja kita ke pertanyaan yang belum sempat kita ulas, Pak, dan kita bahas. Ada Bapak Ahong dari Banjarbaru menanyakan saham berbasis CPO, JAR, hari ini auto reject ke atas, Pak, dari Tangerang ini. Resisten selanjutnya untuk JAR. Oke, kita lihat chart ya. Ya. Oke, kalau chart selanjutnya, maka selanjutnya dia targetnya, kita cepat aja, target selanjutnya adalah 11.50, 12.25, sama 12.95. Jadi Anda bisa perhatikan, Anda bisa screenshot di daerah sini, ya. Jadi ini adalah targetnya 10.80, 11.50, 12.25, 12.95. Baik. Nah, namun biasanya kalau JAR ini, biasanya kalau dia kalau sudah naiknya cukup banyak, besoknya agak mulai tertekan gitu. Oke, nextnya. Oke, Bapak Yohan dari Jakarta UNTR sudah kita ulas tadi. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Bapak Yayat dari Tasikmalaya, Jawa Barat. Jasa Marga, Pak, baru masuk di 3450. Tampaknya level penutupan hari ini, Pak Hendra? Jasa Marga ya? Ya. Ini Jasa Marga. Jasa Marga 345, waduh, ini kan lagi turun. Ya. Kalau lagi turun, bisa lihat catnya. Kalau lagi turun nggak perlu terlalu dipaksakan. Jadi kalau 3450 memang lagi turun kayak begini, ini ada, menurut saya nggak, kurang tepat. Belum ada sinyal buy, tapi ada masuk. Ya, itu menurut saya kurang tepat. Baik. Oke, next. Bapak Rifai dari Cangkring Rembang, Pak. Rembang, nyangkut ESA di 650, Pak? ESA. Ya. ESA. Nyangkut di 650, penutupan hari ini 590. Kalau
Ini ESA, kalau ESA kita lihat chartnya nyangkut di 560. Sekarang sudah kok nyangkut, ini kan sudah untung. Saya akan coba Sudah cek untung. lagi Pak dari sisi levelnya sebentar untuk memastikan. Ya. Ini harusnya hari ini ada naik ya 590. Jadi kalau dia belinya 560. 650 Pak maksud saya. Oh, Maaf. 650. Ya, 650. Maaf. Ya, ini masih ada harapan, jangan di-cut dulu kalau sudah terlanjur. Nanti Oke. kalau dia dia harus breakout di 610. Baik. Kalau dia tidak mampu breakout di 610, maka sebaiknya Anda cut loss saja. Oke. Ya, karena targetnya selanjutnya setelah itu 610, 620, 645, 675. Baik. Next. Dari properti Pak, Bapak Lutfi dari Demak menanyakan saham BSDE untuk Demak 950 hold atau tambah barang. BSDE ya. Melesat hari ini 8%. BSDE, wah kalau 990, kalau tambah barang, kalau misalnya Anda sudah naiknya 10%, boleh nambah. Oke. Kalau masih di area sekitar di bawah, karena target selanjutnya ini masih jauh, ini target selanjutnya adalah 1045, 1075, 1100. Baik, tidak menyebutkan nama dan lokasi SCMA Pak, sudah ambil posisi di 281, masih tipis profitnya, ada potensi ke 300-an tidak untuk SCMA? SCMA, ini sudah, kemarin kan sudah naiknya banyak, nah itu biasa, kalau naiknya sudah terlalu banyak, Ya. memang biasanya sudah agak menurun. Nah kalau misalnya sampai ke 300-an, targetnya kalau dilihat dari harga kemarin ya, maka target selanjutnya itu adalah 300 sampai 314. Nah, hari ini kan tidak sampai high-nya 288. Iya. Nah, biasanya kalau yang sudah kenaikan terlalu banyak dan kemudian dia nggak sampai 300 target selanjutnya tersebut, maka Anda siap-siap kalau misalnya dia turun lagi, sebaiknya Anda lepaskan dulu. Karena biasanya kalau saham yang seperti ini, kalau begitu dia naik, kencang, kalau turunnya juga sangat luar biasa. Baik, Pak Hendra, waktu kita cukup terbatas Pak. Pembahasan tadi tampaknya mengakhiri kebersamaan kita untuk kali ini dan kami mohon maaf kepada pemirsa IDX Channel yang sudah berpartisipasi ini. Masih ada beberapa pertanyaan lainnya dan silakan bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program sama di perdagangan hari selanjutnya. Pak Hendra, terima kasih Pak sudah bergabung kembali di second session. Pak Hendra, sehat selalu Pak. Ya, thank you, sama-sama. Baik, terima kasih ada Bapak Hendra Martanolim, CTO Universal Broker. Dan pemirsa jangan lupa saksikan program Market Hal yang akan tayang pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan. Aku investor saham, saya David San Oval pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali.